Pesan Tuhan pagi hari ini, otoritas di atas dari segala pergumulan kita. Terambil firman Tuhannya dari Kolose pasal yang ketiga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Yang di atas itu ada Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita didasarkan dari memandang ke atas, melihat Kristus dengan iman. Efesus pasal 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam diri kita, di mana kita bisa mengolahnya menjadi sebuah senjata yang besar, yaitu Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kita dapat memadamkan panah api, semua panah api dari si jahat. Dengan iman kita percaya satu hari nanti kita ada di sorga. Dengan iman kita percaya hari esok masih ada lagi yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata, kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok lain lagi. Pesan dalam doa puasa ini adalah otoritas Tuhan berikan di tangan kita. Otoritas apa? Otoritas iman. Yang kedua Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Otoritas yang kedua yang Tuhan berikan di dalam diri orang percaya anak Tuhan Yesus adalah firman Allah. Efesus 6 ayat 17 berkata, firman Allah itu adalah pedang roh. Pedang roh, bukan pedang jasmani, pedang roh. Firman Allah yang terucap dari mulut Allah, yang tertulis di dalam kitab Alkitab kita. Bacakan, renungkan, perkatakan. Di alam rohani, di dunia yang tidak kelihatan, itu menjadi sebuah kekuatan pedang roh. Itu menjadi sebuah senjata yang bisa menghancurkan pekerjaan panah api dari si jahat. Saya berdoa dua otoritas ini yang Tuhan tekankan buat kita di dalam doa puasa hari ini. Yang pertama tadi apa? Iman. Iman adalah perisai, bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Baik panah api yang ada di dalam diri kita maupun panah api yang dibuat dari luar. Yang kedua, otoritas, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Perkatakan firman Allah, renungkan firman Allah, percakapkan firman Allah, lihat firman Allah. Karena firman Allah punya kuasa yang luar biasa. Demikian pesan daripada Tuhan buat kita hari ini. Efesus 6 ayat 16 dan 17. Ada dua otoritas yang Tuhan berikan kepada orang percaya, iman dan firman Tuhan. Kalau hidup kita terus bersama dengan Roh Kudus, kita membangun pujian penyembahan, kita banyak duduk di kaki Tuhan, maka firman dan iman ini menjadi senjata dan perisai yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Amin Bapak Ibu. Dan sore malam ini kita akan melihat kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan belas kasihan Bapa di sorga kepada jemaat-jemaat jiwa-jiwa yang ada di Lubuk Akam, terkhusus yang ada di desa Pasar Melintang. Doakan terus KKR sore ini, hanya Tuhan yang dipermuliakan, dan kita berdoa banyak jiwa-jiwa yang mengalami kelahiran baru buat kita semuanya. Sekali lagi, orang Kristen, anak-anak Tuhan punya dua otoritas rohani. Yang pertama iman, yang kedua pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 16 dan 17. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di sorga, terima kasih buat doa puasa hari ini bersama hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat pesan Tuhan, otoritas yang Kau berikan kepada kami, yaitu iman. Efesus 6 ayat 16. Dengan iman, dengan perisai iman, kami dapat memadamkan semua pekerjaan kegelapan. Yang kedua, yaitu otoritas firman Allah. Firman adalah pedang roh yang sanggup menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Pedang roh yang bisa mematahkan setiap belenggu-belenggu. Pedang roh yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, yang sakit menjadi sembuh, yang terikat dibebaskan, dilepaskan. Firman Allah menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, membangkitkan yang terpuruk, menguatkan yang lemah, mengangkat beban-beban hidup. Firman Allah adalah pedang. Efesus 6 ayat 17. Ambillah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terima kasih Bapa, berkati kota ini, berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati gereja ini, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran dari atas sampai ke bawah. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Siapkan kami lebih lagi sepanjang hari ini Tuhan. Kami tahu kami sedang menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari terima berkat Bapa di sorga. Angkat tanganmu dan buka hatimu. Terimalah kasih karunia dari Bapa di sorga yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Salam.